dengan cara elektromagnet ya kan. Nah, kemudian induksi itu kan mendekatkan ya, mendekatkan suatu magnet tadi kemana? Nah, ke suatu kawat. Jadi gini, kalau di sini ada kawat penghantar, nah ini ada kawat penghantar ya. Nah, ya. Nah, kalau di sini ada kawat penghantar, kemudian kamu induksi, kamu dekatkan. Nah, ya, mendekatkan. Ini cara. Nah, ya. Kamu dekatkan, kamu gerakkan, ya. Nah, kamu gerakkan, maka di sini akan dapat menyalakan lampu. Ada lampu, lampunya bisa menyala, ya. Kalau digerakkan, ya. Nah, kalau digerakkan, ya. Jadi itulah namanya induksi elektromagnet. Jadi kalau ada magnet, ya, berada di suatu kawat kumparan, ya, kemudian magnet itu digerakkan, ya, maka kawat itu akan menghasilkan arus listrik. Ya. Nah, artinya apa? Magnet bisa menghasilkan arus listrik, ya, bisa menimbulkan, ya, bisa menimbulkan arus listrik. Ya. Nah, ini namanya induksi elektromagnet. Nah, bagaimana kok bisa magnet digerakkan di suatu kumparan, kok kawatnya bisa mengantarkan arus? Nah, kalian perlu pahami dulu ya tentang sifat bahan. Jadi kalau suatu bahan, nah, logam, anak ya, tahu nggak kenapa logam itu bersifat mengantarkan listrik? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, sekarang Bapak tanya dulu, apa itu arus listrik? Jesslyn, apa itu arus listrik? Jesslyn ada? Iya, Pak. Apa itu arus? Apa ya? Laju aliran muatan listrik yang apa? Gimana cara ngomongnya? Gak tahu juga, Pak. Ya, arus itu kan aliran muatan positif ya kan? Dari mana? Dari tinggi, potensial tinggi ke potensial rendah. Atau aliran elektron dari atau negatif muatannya ya, dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Nah, ya. Jadi sebenarnya itu ini. Nah, ini nih, ya. Jadi kalau elektron mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Jadi anak-anak ya, kenapa kok logam dipakai untuk pengantar apa? Logam itu mudah mengantarkan listrik karena ini tadi elektronnya itu mudah bergerak. Nah, jadi kalau di dalam logam ya, elektron kan muatannya negatif, nah ya. Elektron ini mudah bergerak. Nah, ini bergerak. Nah, mudah bergerak. Jadi kalau ada pergerakan elektron di dalam logam, maka akan timbul ya elektron ini kalau dia bergerak akan menimbulkan arus. Nah, kalau ada arus berarti bisa menyalakan sesuatu ya, menyalakan lampu, TV dan lain-lain. Nah, untuk menggerakkan elektron ini bagaimana? Ya ini tadi ya. Nah, harus dipicu atau dirangsang oleh suatu magnet. Nah, kalau magnet kan dia punya ini ya, punya namanya
medan magnet, ya kan? Nah, ini medan magnet. Nah, ya. Nah, ini namanya medan magnet. Garis gaya magnet lebih tepatnya. Nah, ini garis gaya magnet. Jadi medan magnet itu digambarkan dengan garis-garis ini, gaya namanya garis gaya magnet, ya. Nah, jadi ketika terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan, maka disitulah akan timbul induksi, ya. Nah, jadi kalau ada perubahan jumlahnya yang masuk, ya. Nah, ini kan yang masuk berapa? Itu 2, 3, 4, 5 garis, ya. Nah, kalau tiba-tiba ada perubahan jumlah, nah maka di sini elektronnya akan mengalir. Jadi di dalam logam sendiri inilah yang sebenarnya anak-anak, ya, arus itu dihasilkan, ya, di dalam kawat konduktor ini. Nah, ini dia kan bergerak, ya. Nah, bergerak terus, ya, mengalir. Nah, ya. Nah, ini adalah elektron. Nah, jadi syaratnya supaya ada elektron yang mengalir, nah ini harus ada gerakan. Definisi gerakan itu, nak, bisa bergerak lurus, ya kan, atau bisa berputar, ya kan. Nah, itu dikatakan bergerak, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan bergerak supaya terjadi perubahan jumlah garis medan magnet atau garis gaya magnet yang menembus kumparan. Nah, jadi itu, ya. Makanya kalau magnet itu ditaruh di dalam kumparan, ya tidak akan menghasilkan arus. Kenapa? Karena tidak ada perubahan jumlah, ya. Nah, supaya ada jumlah garis gaya, ya, berarti magnet itu harus digerakkan, ya. Bisa dengan cara menggerakkan magnet masuk ke dalam kumparan atau keluar, bisa juga memutar, ya, memutar kutub magnet. Nah, dia akan terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet, ya. Jadi anak-anak, ternyata elektron itu, ya, itu mampu medan magnet itu mampu mempengaruhi elektron, ya. Nah, ini elektron. Elektron ini peka terhadap medan magnet. Jadi kalau medan magnet berubah, ini elektronnya langsung berubah dia. Jadi ibaratnya beginilah kalau dalam hitungan sehari-hari kita, ya. Kalau misalkan kita istilahnya kayak inilah gaya, ya kan. Kalau misalkan kita mendorong troli, maka apa yang terjadi dengan trolinya? Apakah diam saja? Tentu tidak, ya kan. Pasti dia akan bergerak, berpindah. Nah, sama juga ketika ada dorongan atau tarikan dari suatu medan magnet, ya, maka elektron ini akan terpengaruh, ya, sehingga dia akan ya mengalir, ya, bergerak elektron. Nah, itulah yang menimbulkan arus. Jadi arusnya itu berasal dari pergerakan elektron yang ada di dalam kawat kumparan itu sendiri, ya. Akibat apa? Akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang melewati kumparan, ya. Nah, perubahannya bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Nah, kalau arah magnetnya itu arahnya berlawanan geraknya, maka perubahan arah arusnya juga akan berlawanan juga. Nah, itu anak-anak, ya, tentang induksi elektromagnet. Ya, sampai sini mungkin bisa dipahami, anak-anak.
Induksi elektromagnet. Nah, arus yang dihasilkan namanya arus induksi, ya, arus induksi. Beda potensial pada ujung-ujung kawat, ya, itu namanya GGL induksi. Jadi gaya gerak listrik induksi. Ada di bukunya, di modul, ya. Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk menghasilkan GGL induksi, ya. Ada beberapa cara. Yang pertama apa? Dengan cara apa? Menggerakkan apa? Magnet. Magnet kemana? Ke dalam Kumparan. kumparan. Yang kedua, memutar, ya, magnet, ya, di sekitar kumparan. Nah, kalau memutar bagaimana ya? Kalau ini magnet, ya, nah ini magnet, nah ini kumparan, berarti ya diputar. Nah ini diputar. Oh, salah. Diputar. Putar begini dia. Nah, ya. Nah, ya. Nah, di sini akan juga timbul induksi nanti, ya. Yang ketiga apa? Menggerakkan, bisa juga ya, menggerakkan kumparan, ya, di sekitar magnet. Nah, jadi bisa juga misalkan magnetnya diam, ya. Magnetnya diam. Magnetnya diam. Sini ada kumparan. Nah, kumparannya ini digerakkan. Nah, ini yang digerakkan ke sana. Ya, jadi tidak harus magnetnya yang bergerak, ya. Ketika kumparannya mendekat, ya, nah itu juga akan timbul GGL induksi, ya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat, Memutus nyambung arus. memutus nyambung arus. Arus apa? Primer. Memutus nyambung arus primer. Terus apa lagi? Penginduksi kumparan sekunder. Penginduksi kumparan sekunder. Tuh ya, jadi memutus menyambung arus primer penginduksi kumparan sekunder. Jadi begini, ya, yang dimaksud itu begini. Nah, jadi kalau Bapak punya sebuah logam, ini prinsip kerja trafo nanti, ya. Nah, ini nanti pada trafo contohnya. Nah, misalkan nih trafo itu kan terdiri dari ini, nah, ya, lempeng besi, lempeng besi. Jadi ini lempeng besi trafo. Ya, ini lempeng besi. Nah, kemudian di sini dikasih kawat kumparan, ya, dikasih kawat kumparan. Nah, sini kasih. Nah, ya. Ini, ya, salah satu ini kita katakan input, ya, input. Yang sisi kanan output. Ini nanti kalau kita hubungkan ke lampu,
Ya, lampu bisa nyala. Nah. Tapi kalau dihubungkan dengan inputnya ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC, ya. Inputnya ini dia tegangan AC. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa timbul arus pada kumparan sekunder? Ini namanya kalau output sekunder ya. Kalau input primer namanya. Primer. Kenapa kok pada kumparan sekunder atau kumparan yang bagian keluaran atau output ya, itu bisa menimbulkan arus? Pasti ada sesuatu yang menginduksi dia, ya kan? Pasti di sini ada induksi ya, di sekitar sini ya. Ini ada induksi. Harusnya ini ada induksi. Induksi elektromagnet. Ya kan? Kalau nggak ada induksi, ini tidak akan menyala. Ya, outputnya, lampunya nggak mau nyala. Nah, pertanyaannya, bagaimana prosesnya? Kok bisa timbul induksi elektromagnet? Induksinya dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan Bapak kasih nilai. Ditambah nanti nilainya. Yang bisa Bapak kasih nilai. Ini harusnya kan ada magnet ya. Ini pasti di sini harusnya ada sesuatu di sini. Nah, ini pasti harusnya ada magnet di sini kan? Nah, pertanyaannya dari mana magnetnya? Di sini harusnya ada perubahan medan magnet di sini ya. Nah, pertanyaannya di mana proses itu berada? Ini pasti ada begini dia. Nah, baru bisa timbul induksi, ya kan? Kalau nggak bisa. Pertanyaannya di mana proses itu berada? Silakan yang bisa menjelaskan. Ya, yang bisa silakan. Boleh angkat tangan. Boleh cari-cari di buku, baca-baca. Baca boleh ya, baca. Silakan. Silakan angkat tangan yang mau menjelaskan. Boleh baca buku, nggak masalah. Nah, nanti akan tambah nilai. Pak, boleh ulang ke soalnya, Pak? Ya, jadi ini ya, trafo ya. Nah, trafo itu dia adalah alat ya yang mampu mengubah tegangan listrik ya. Ini aja lebih jelasnya gini. Carikan trafo. Trafo. Nah, ini trafo ya. Nah, kita lihat. Trafo. Trafo ini cara kerjanya induksi elektromagnet. Nah,
ini mungkin pernah lihat trafo? Pernah, Pak. Biasanya di mana nih? Tiang listrik. Tiang listrik ya kan? Nah, coba ada tulisannya itu apa itu? Yang warna kuning itu. Tulisannya apa itu? Warna kuning itu. Berbahaya tegangan tinggi itu. Udah tegangan tinggi ya. Kalau ada tanda kayak gitu tegangan tinggi, hati-hati ya. 20.000 volt itu ya, 20 kV ya. Nah, ini menunjukkan apa, Nak? Ini ya, tiang listrik ini itu sebelum bisa kita gunakan di rumah, itu sebenarnya tegangannya tinggi ya. Sebelum masuk ke rumah-rumah, itu tegangannya tinggi. 20.000 volt ya. Bisa nggak alat peralatan listrik rumahmu pakai tegangan 20.000 volt? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, coba aja kalau nggak percaya ya. HP-mu kamu cas 20.000 volt. Ya, bisa dipastikan HP-mu akan rusak ya, meledak ya. Karena sangat tinggi tegangannya. Nah, untuk sampai ke rumah-rumah ya, itu tegangan PLN itu diturunkan dulu. Ya, diturunkan sampai 200 volt. 200 sampai 220 volt. Nah, alatnya itu namanya trafo. Ya. Nah, trafo itu bekerja berdasarkan induksi elektromagnet juga, ya. Nah, seperti yang Bapak gambar tadi. Ini ya. Nah, ini. Ini trafo. Kalau dibongkar dalamnya ya ada lempeng besinya ya, kemudian ada kumparannya ya. Nah, ini kumparan. Namanya kumparan primer ya. Karena berada di sisi input. Yang ini namanya kumparan sekunder. Karena kumparannya berada di sisi output ya. Nah, kalau kita lihat desainnya Nak ya. Ini kan kabel nggak terhubung dengan input ya kan? Kabelnya kan nggak terhubung dengan input. Nah, kenapa kok bisa mengalir arus? Nah, di sini ada arusnya. Nah, ini arus. Nah, mengalir di arusnya. Nah, ya. Kok bisa? Nah, kalau kita belajar konsep induksi kan harusnya bisa ya kan? Asalkan di sini ada pergerakan magnet. Nah, di sini kan nggak ada magnetnya ya. Nah, ini kan ke trafo nggak ada magnetnya. Nah, kira-kira dari mana? Perubahan medan magnetnya dari mana? Perubahan garis gaya magnetnya dari mana? Ada yang bisa jelaskan? Silakan, yang bisa boleh angkat tangan. Kalau tidak ada yang bisa, oke. Jadi anak-anak ya, kemarin Bapak udah ajari kalian membuat magnet. Nah, ini ada paku ya kan? Udah praktek kan? Nah, ini ada paku. Nah, ini dihubungkan dengan baterai ya. Apa terjadi dengan pakunya? Apa yang terjadi dengan pakunya? Menjadi magnet. Nah, ini besi ya. Besi ini. Nah, ini ya. Dikasih arus. Apa yang terjadi dengan besi? Menjadi magnet. Menjadi magnet. Jadi magnet dari mana? Dari kumparan
primer yang dihubungkan dengan arus Esok. arus AC ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ya. Kenapa kok harus AC? Kenapa kok nggak DC? Nah, karakternya begini, nah. Kalau AC ya, kalau di sini arus AC ya, begitu dinyalakan sesaat aja dia akan timbul arus induksi. Habis itu sudah tidak timbul lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan ini ya dikasih arus DC, kasih arus DC, nah, ya ini bukan ke saklar, saklar ya. Begitu saklar ditutup timbul induksi ya, cuma sesaat. Habis itu sudah tidak timbul arus induksi lagi ya. Nah, kenapa? Karena pada saat dihubungkan ke baterai ini magnetnya akan timbul tiba-tiba ya, seperti ini nanti. Kalau ini ya, nah, ini. Nah, jadi magnet nanti. Kalau ini saklar kita tutup ya, kita tutup. Sorry, kita tutup. Tutup ya, kita tutup. Tapi habis itu udah nggak timbul arus lagi, ya. Karena apa? Karena medan magnet yang dihasilkan itu tetap sifatnya, arahnya tetap. Ya. Nah, supaya dia bisa menghasilkan perubahan medan magnet terus, ya, maka ininya harus kita balik. Nah, ini kita balik. Nah, yang positif di sini, yang negatif di sini. Nah, ini akan berubah, ya, warnanya. Yang sini nanti jadi biru, yang sini nanti jadi merah. Nah, ya. Balik lagi kutubnya, berubah lagi. Nah, itu akan timbul apa? Timbul apa? Perubahan apa? Medan magnet. Ya. Nah, daripada susah bolak-balikkan kutub baterai, mending diganti dengan namanya arus AC. Kenapa? Karena dia kutubnya berubah-ubah, bolak-balik, ya. Bisa bolak-balik kutubnya. Jadi di sini positif, kadang sini negatif. Nanti positif, sini negatif. Seperti itu ya, arus AC itu. Ya. Nah, sehingga apa? Di sini akan timbul perubahan medan magnet terus-menerus. Perubahan kutub magnet secara terus-menerus. Ya. Perubahannya setiap 1/60 detik. Ini kan sangat cepat ya, 1/60 detik berubah kutubnya. Maka kutub medan magnet yang dihasilkan juga berubah. Ya. Nah, karena di sini ada perubahan medan magnet, sama aja kayak kita memutar magnet ya kan? Ya kan? Kalau manual kan kita putar ya kan? Kalau ini enggak, dia enggak diputar, cukup membalik arusnya aja. Nah, secara otomatis dia akan berubah ya, medan magnet yang ada di inti besi ini. Nah, di sini ada perubahan medan magnet, perubahan arah medan magnet, arah garis gaya magnet, maka otomatis di sini akan mengalami induksi elektromagnet. Ya, jadi makanya harus menggunakan arus AC. Ya, karena sifat AC itu dia alternating current. Atau arus bolak-balik. Karena kutubnya bisa bolak-balik dia, berubah-ubah. Ya. Setiap 1/60 detik ya. Nah, itu anak-anak ya terkait dengan trafo ya. Nah, jadi inilah yang ketiga, yang keempat ya, memutus menyambung arus primer penginduksi kumparan sekunder. Jadi dimaksud ini ya, pada trafo ini. Nah, itu prinsip kerja trafo. Nah, trafo anak-anak ya, itu kan ada dua jenis ya. Ada namanya, nah, jadi trafo itu adalah alat, trafo tadi apa? Alat untuk mengubah
besar tegangan listrik ya. Trafo ada dua, ada namanya trafo step up. Trafo dibagi menjadi dua ya. Yaitu trafo step up, step down ya, sorry. Kedua, trafo step up ya. Nah, kalau dari kata down berarti dia menurun ya, berarti penurun tegangan. Kalau step up berarti penaik tegangan. Nah, karakternya seperti apa? Kalau trafo step down ya, itu jumlah kumparannya nak ya, itu lebih banyak yang primer ya. Nah, yang ini lebih banyak dia yang primer. Ya. Nah, ya. Ini input, ini output. Jadi gini ya, di PLN tadi ya, itu kan supaya tegangan dari PLN itu bisa digunakan di rumah-rumah kan harus diturunkan ya. Nah, dari 20.000 volt diturunkan menjadi 200 volt ya. Nah, alatnya namanya apa? Trafo. Nah, di sisi trafo itu kan ada sisi input, ada sisi output ya. Nah, output nanti terhubung ke beban, sedangkan input terhubung dengan sumber tegangan ya. Nah, ini anak-anak namanya trafo step down. Bila apa? Bila lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, maka dia akan menurunkan tegangan ya. Nah, jadi pada trafo step down itu tegangan primernya jauh lebih besar daripada tegangan sekunder ya. Nah, di sini nanti dihubungkan dengan arus AC ya. Nah, ini nanti dihubungkan ke lampu misalkan ya, beban, bisa lampu, bisa listrik rumah ya. Nah, ini namanya output. Nah, ini namanya NS ya, kumparan sekunder. Yang ini namanya NP, kumparan primer ya. Nah, yang ini tegangan ya, tegangan yang terukur di sini ya, di ujung-ujung lampu ini, kalau kita ukur itu namanya tegangan sekunder. Tegangan yang diberikan ke trafo namanya tegangan primer ya. Nah, di sini karakternya seperti itu. Nah, sehingga di sini berlaku anak-anak ya, perbandingan antara lilitan ya, itu sebanding dengan tegangannya ya. Nah, jadi ini ada trafo ya. Nah, bagaimana kalau step up? Kalau step up kan jumlah kumparan sebanding dengan tegangan ya kan. Kalau tegangannya tinggi ya kumparan diperbanyak. Nah, berarti pada trafo step up ya. Ini trafo step up. Nah, outputnya ini dibuat lebih banyak. Ya. Jadi nanti dihubungkan ke beban lampu misalkan ya. Nah, ini sumber tegangannya di sini, tegangan AC. Ya. Nah, jadi nanti berlaku hubungan, nah ini PP ya, ini PS-nya, tegangan sekunder. Ya, jadi berlaku
P itu lebih kecil dibandingkan PS ya. Karena step up, menaikkan tegangan ya. Sekunder itu output ya, sekali lagi output itu sekunder, input itu primer. Nah, jumlah lilitannya sebanding. Kalau memperbesar tegangan, maka lilitannya harus diperbanyak ya. Nah, ini input, ini output. Ya, itu anak-anak ya tentang trafo. Jadi ada dua jenis trafo ya, trafo penaik tegangan sama trafo penurun tegangan. Ya. Ciri khas trafo penurun tegangan, lilitan primer atau lilitan outputnya lebih banyak, lebih sedikit ya dibandingkan dengan lilitan primer atau lilitan sisi inputnya. Ya. Kemudian trafo step up, namanya penurun tegangan, berarti step up menaikkan tegangan ya, berarti tegangan outputnya akan lebih besar daripada tegangan input. Nah, maka perlu diatur jumlah kumparan outputnya atau kumparan sekunder harus lebih banyak daripada kumparan primernya. Nah, di sini berlaku perbandingan jumlah lilitan sama tegangan itu sebanding. Ya, contohnya begini. Misalkan, ini ada trafo. Nah, ini. Nah, misalkan di sini ada 4 lilitan, ini 2 lilitan. Ya, perbandingannya. Kalau tegangannya 4 volt, inputnya ya, ini input. Outputnya berapa volt nanti? Outputnya berapa volt, nak? Outputnya berapa volt? Ini output ya. Ini input. Outputnya berapa volt nanti? Ada yang bisa? 2 volt, Pak. 2 volt, betul ya. Jadi kenapa harus 2 volt? Karena gini, perbandingan lilitan ya harus sama dengan perbandingan tegangannya. Jadi kalau di primer sama sekunder itu 4:2 lilitannya, maka tegangannya juga, ini lilitan ya. Ini tegangan. Tegangannya harus sama, 4:2 juga. Ya. Nggak boleh beda. Ya. Tidak mungkin ya. Berlaku sama ya antara tegangan dengan jumlah lilitan. Jadi 4:2 berarti kalau inputnya 4 volt, outputnya 2 volt ya. Kalau inputnya 8 volt, outputnya berapa? 4 volt. 4 volt ya, supaya apa? Supaya 4:2. 4:2 kan 2:1 ya kan. Kalau di sini setengah volt, outputnya berapa? 4 volt. 1/4 ya. Nah, jadi gitu anak-anak ya terkait dengan trafo ya. Oke, sampai sini ada yang bingung anak-anak dengan trafo? Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah di-upload di e-learning? Sudah, Pak. Ya. Mohon untuk di-upload ya supaya nanti Bapak bisa menilai. Bapak cek dulu siapa yang belum. Nanti silakan dibaca ya anunya ya. Baca kemudian dijawab. Kita lihat 9B.
Oh, 23 ya. Berarti masih ada 7 anak yang belum. Yang sudah Ahmad Rifansa. Kemudian Adelia sudah. Marcella sudah. Maria sudah. Andra sudah. Angga sudah. Artika sudah. Beatrix sudah. Desita sudah. Dean sudah. Ega sudah. Parik. Jesselin sudah. Alif sudah. Mutia sudah. Nabila sudah. Ariswari sudah. Naufal sudah. Rama Alia sudah. Tasya. Tausan sudah. Atila sudah. Atila yang belum. Atila ini 9B ya? Betul ya? Atila belum. Christian belum. Davina belum. Susana belum. Iwanda belum. Ya. Rizky Fajar belum ya. Nah, ini beda nilainya nanti ya. Hafid belum. Yang terlambat sama yang on time ya itu beda nilai. Tolong kalau dikasih tugas gerak ya. Saya nanti tidak terlambat. Baik, anak semuanya tuh tadi ya. Sekarang silakan dibuka bukunya. Mari kita bahas sama-sama. Nomor 1. Dari absen 1, silakan. Dibaca soalnya. Perubahan garis gaya ya. Garis gaya apa? Garis gaya magnet ya. Sudah kembali. Betul. Nomor 2. Pertama itu bukan C, Pak. Perubahan jumlah gaya. Garis gaya yang memotong kumparan. Oh, ini tak pikir ke bawah ya. Maaf, Nak. Opsinya ternyata menyamping ke kanan ya. Ya. Tak pikir yang bawah tadi opsinya. Nyamping ya. Timbulnya garis pada ujung kumparan. Oh, ini bukan garis gaya pada kumparan ya. Kan kumparan tidak menghasilkan garis gaya magnet ya. Nah, perubahan jumlah garis gaya yang memotong kumparan ya. Nah, yang C ini yang betul. Perubahan garis gaya magnet yang memotong kumparan. Tadi sudah Bapak bilang ya. Nah, itu timbulnya GGL. Nomor 2. Arus induksi terkenal melalui percobaan C. Faraday. Ya, betul. Nomor 3. Faktor yang memengaruhi GGL induksi adalah delta 2 dan 3, yaitu arah garis gaya magnet dalam kumparan dan kecepatan gerak magnet atau kumparan. Yang pengaruh besarnya ya. Kalau arah itu lebih ke arah arusnya nanti ya. Induksi elektromagnet. Kecepatan gerak magnet betul ya. Arah lilitan. Induksi elektromagnet kawat.
Oh, ini maksudnya ini loh, induksi elektromagnet pada kawat kumparan ya. Berbalik itu ya. Yang nomor 1 harusnya 1 dan 3 ya. Kalau arah lebih ke arah arusnya nanti, bukan besarnya GGL induksi ya. Jadi harusnya 1 dan 3 ya. Nomor 4. Silakan lanjut absen 4. Yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi yang dihasilkan adalah delta 1, 2, dan 3. Jumlah lilitan, betul ya. Makin banyak jumlah lilitan kan makin kuat nanti induksinya. 2, kekuatan medan magnet. Makin kuat medan magnet, makin besar juga. 3, kecepatan relatif dari gerak magnet. Kecepatannya itu maksudnya kecepatan perubahan garis gayanya ya. Semakin cepat perubahan garis gayanya, makin besar induksi elektromagnetnya. Betul. Nomor 5, absen 5. Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh B. Kutub magnet yang dimasukkan. Ya, betul. Kutub magnet ya. Jadi arah itu dipengaruhi oleh kutub magnet. Apa yang dimasukkan ke dalam kumparan ya? Bukan besar medan magnet, toh, Pak? Arah ya. Kan kalau apa namanya kutubnya tetap, dia nggak akan mengubah arah jarum galvanometer. Ya. Jadi kalau yang ditanya arah gerak jarumnya, berarti yang pengaruh itu adalah 1, arah geraknya, apakah masuk ke kumparan atau keluar. Yang kedua, kutubnya, ya. Kutub apa yang dimasukkan atau dikeluarkan. Nah, itu yang mempengaruhi arah, ya. Nah, arah gerak jarumnya, ya. Bukan kalau besar medan magnet nanti mempengaruhi besarnya GGL induksinya, ya. Artinya besar penyimpangan jarumnya. Kalau medan magnetnya makin kuat, pakai magnet yang kuat, maka jarumnya akan menyimpang lebih jauh. Jadi nomor 5, kutub magnet yang dimasukkan. Nomor 6, silakan. Semakin cepat dinamo sepeda berputar, GGL yang dihasilkan semakin D besar karena perubahan garis gaya magnet semakin cepat. Betul ya. Nomor 7. Alat untuk mengukur besar GGL induksi dari ujung-ujung kumparan disebut B galvanometer. Iya, galvanometer itu dia mampu mengukur arus yang sangat kecil ya. Nah, jadi sangat mudah mendeteksi induksi ya. Nah, ini memang kita ada alatnya ya. Nah, ini kalau nanti kita udah masuk offline ya. Nah, insya Allah nanti bisa kita praktekkan. Nomor 8. Dalam dinamo, arus searah dijumpai adanya komutator yang berfungsi sebagai C, penyarah arus. Iya, penyarah arus. Jadi kalau arus AC itu kan dia ada dua cincin ya. Dua cincin, nah, sehingga dia menghasilkan arus bolak-balik ya. Nah, kalau arus DC dia, kalau motor DC dinamo DC ya, nah dia cincinnya cuma belah ya, satu dia belah. Tujuannya supaya menyarahkan arus. Nanti dihasilkan arus searah. Nomor 9. Bagian generator yang berputar disebut B rotor. Iya, betul, rotor ya. Rotornya itu biasanya kumparannya ya, kumparannya. Nomor 10. Prinsip kerja dinamo sepeda adalah A. Magnet berputar di sekitar kumparan. Iya, betul. Magnet berputar di sekitar kumparan. Nomor 11. Pada transformator dipakai arus bolak-balik sebab arus bolak-balik menghasilkan B jumlah garis gaya yang berubah-ubah. Iya, betul, berubah-ubah arahnya ya. Nah, jadi dipakai arus bolak-balik sebab arus bolak-balik menghasilkan garis gayanya berubah-ubah ya. Tadi ya dari ketika kutubnya berubah kan terjadi perubahan kutub magnet. Nah, sehingga akan mengubah garis gaya magnet ya. Nomor 12.
Alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik disebut C. Transformator. Ya, transformator, betul ya. Jadi transformator itu tegangannya bolak-balik ya. Tegangan AC yang diubah. Bukan tegangan DC ya. 13. 13. Sebuah trafo penurun tegangan mempunyai C. Kuat arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Ya, bentar ya. Ya, di sini kan nggak ada tegangan ya. Arus. Nah, sekarang Bapak jelasin tentang arus ya. Jadi kalau lilitan kan sebanding ya. Nah, lilitan kan sebanding ya perbandingannya. Tapi kalau arus itu dia agak berbeda ya. Nah, jadi antara tegangan primer dengan tegangan sekunder perbandingan itu berbanding terbalik ya. IS per IP. Jadi berbanding terbalik ya. Jadi kalau tegangannya makin besar maka arusnya akan kecil ya. Kalau tegangannya kecil arusnya makin besar. Jadi berbanding terbalik. Jadi kalau ingin supaya penurun tegangan ya berarti kan menurunkan tegangan, berarti penurun tegangan kan P lebih besar daripada VS ya kan. Nah harusnya kalau lilitan kan primernya juga harus lebih besar ya daripada sekunder. Nah kalau arus enggak, berbanding terbalik, arus primer harus lebih kecil daripada arus sekunder ya. Nah ini yang membedakan antara perbandingan tegangan dengan arus ya. Jadi jawabannya adalah arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Jadi jawabannya C. Nomor 14 silakan. Perpindahan energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder selalu kurang dari 100% sebab sebagian energi listrik ada yang mengalami delta perubahan menjadi energi kalor. Jadi dia akan menjadi panas ya. Jadi makanya trafo itu di PLN itu dikasih sirip-sirip ya. Tujuannya apa? Untuk membuang panas ya. Nah, trafo itu bisa meledak ya. Jangan dikira tidak bisa meledak. Nah, bisa meledak kalau panasnya berlebihan. Ya. Makanya dia dipasang sirip-sirip, di dalamnya juga diisi cairan ya. Supaya apa? Supaya untuk mendinginkan trafo tadi. 15. Gambar di atas merupakan gambar transformator ideal. Jika diketahui perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah NP banding NS sama dengan 11 banding 1, maka apabila tegangan yang masuk pada trafo 220 volt, tegangan yang keluar melalui kumparan sekunder bernilai B20 volt. Ya, jadi di sini ya perbandingan lilitannya kan ini yang primer ya. Nah, ini primer yang ini 11. Sekunder 1 perbandingannya. Jangan dilihat di gambarnya ya. Kadang nggak sesuai antara gambar dengan kenyataan ya. Jadi 11 banding 1. Di sini tegangan kan sebanding. Ini 11 banding 1 juga. Ya. Jangan 11 banding 2 ya. Perbandingan tegangan juga harus sama ya. Kalau ini 11 volt ya. Misalkan ya ini 11 volt. Sini harus 1 volt. Kalau sini 22 volt, sini harus berapa? 2 volt. Ya, supaya apa? Perbandingannya 11 banding 1. Nah, kalau di sini 220 volt, berarti outputnya berapa? Harus berapa? Ya harus 11 banding 1. Ya. Caranya gimana? 220 dibagi 11. Berapa? 20 volt. Ya. Nah, jadi harus memenuhi perbandingan itu. Ya. Nah, atau begini cara hitungan ya. P per PS sama dengan P sama ini. Perbandingan tegangan sebanding dengan jumlah kumparan ya. Tegangan primernya ini berapa? Tegangan primernya itu kan 220 ya.
Tegangan sekunder yang dicari, tulis saja VS. Sama dengan perbandingan primer dan sekunder kan 11:1, nah ya. Boleh seperti ini ya. Sehingga nanti bisa kita sederhanakan, sini kita coret ya. 20 bagi 11 berapa? 20 ya kan? Nah, ini 1. Jadi nanti 20 per VS sama dengan 1 ya. VS-nya berapa? Berarti pastilah 20 ya, 20 volt. Oke. Betul sekali. Selanjutnya nomor 6. Absen 16, silakan. Kuat arus primer pada sebuah transformator ideal adalah 6 ampere, sedangkan lilitan primernya 20 lilitan dan lilitan sekundernya 40 lilitan. Kuat arus sekundernya adalah alfa 3 ampere. Ya, 3 ampere. Dari mana? Nih, ya. Arus tadi kan berbanding terbalik ya dengan tegangan ya. Jadi kalau Vp banding Vs itu IS banding IP. Ya. Nah, jadi kalau perbandingan lilitannya, lilitan ini ya, lilitan. Oke, berarti gini aja. Langsung aja N ya. NP per NS sama dengan IS per IP ya. Nah, perbandingan lilitannya kan 20, lilitan primernya kan 20 ya. Lilitan sekundernya 40. Nah, arus primernya ini 6 ampere. Nah, arus sekundernya kita katakan X ya. Nah, ini sama ya. 20 banding 40 kan 1:2 ya kan. Nah, ini juga harus 1:2, berarti X-nya berapa? Biar 1:2. X-nya berapa? 3. Iya, 3 ya. Jadi di sini 3 volt ya. Atau boleh pakai perbandingan ya. Nah, jumlah lilitannya kan NP per NS IS per I primer ya. Lilitan primernya itu tadi berapa perbandingannya? 20 banding 40 ya. IS-nya yang dicari, arus primernya 6. Udah, dicoret sederhanakan. 1 banding berapa? 2 ya kan? 2 sama 6 kita sederhanakan berapa? 3 ya. Nah, jadi 1 sama dengan IS per 3. Nah, berarti IS-nya pastilah berapa? 3 ampere ya. Nah, jadi monggo nanti pakai cara yang mana ya, bebas. Bisa pakai manual, bisa pakai logika ya. 17, absen 17 silakan. Sakit, Pak. 18. Absen 18. Iya, Pak. Silakan. Perhatikan data dari dua buah transformator berikut ini. Berdasarkan data di atas, kesimpulan yang benar adalah D. Transformator P step down karena Vp lebih besar dari Vs, transformator Q step up karena NP lebih kecil dari NS. Nah, dilihat ini P. Untuk melihat step up step down, lihat tegangannya aja ya. Ini kan turun ya. Ini lihat 220 jadi 110. Berarti ini turun ya, berarti ini down. Ini up ya karena naik. Ya sudah. Berarti D, trapo P step down, trapo Q step up ya. Ya, dari kumparannya juga sama ya perbandingannya. Ya, betul. D. Selanjutnya nomor 18, absen 19. Silakan. Dibaca. Sakit, Pak. Fajar ya? 20. Absen 20. Kumparan primer sebuah trafo 800 lilitan dan kumparan sekundernya 160 lilitan. Trafo dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt. Pada kumparan sekunder terpasang lampu perlambatan 5 ohm. Kuat arus pada kumparan primer adalah delta 1,6 A. Ya, kita gambar dulu ya, biar mudah. Ini trafo.
Perbandingan lilitannya berapa ini? 800 banding 160 ya. Nah, yang ini 800 160. Perbandingan lilitannya berapa disederhanakan itu? 800 banding 160 berapa? Dibagi 60 dibagi 40 ya. Berapa, Nak? Bagi 40 kan 20 ya. 4. 20 banding 4 berarti bagi 4 berarti berapa nih? 5 banding 1 ya. Betul ya? Ya, 5 banding 1 ya perbandingan ininya. 5 banding 1 ya lilitannya. Oke, 5 banding 1. Jadi lilitannya 5 banding 1. Tegangannya juga harus 5 banding 1 ya kan? Nah, mana tegangannya? Kita cari. Tegangannya 200 volt ya. Nah, berarti kumparan yang primernya 200 volt. Nah, harus berapa nih supaya 5 banding 1? Berarti cari tegangan sekundernya berapa? Supaya 5 banding 1. 40. 40 ya. Betul ya, 5 banding 1. Ya, betul ya. Ini bagi 40 nanti 5 banding 1. Nah, 40 volt. Jadi di sini 200, di sini 40 volt. Nah, dipasang hambatan 5 ohm. Berapa arusnya ya? Hukum ohm I per R. I-nya 40, R-nya 5. Ya, jadi berapa? Berapa? 8. 8 ya? 8 ampere ya? Iya. 8 ampere ya. Sampai sini ada yang bingung? Jelas, anak-anak? Masih arus sekunder nggak sih Pak yang 8 ampere? Oh iya, betul. Arus sekunder. Ya, betul sekali. Siapa ini yang teliti nih? Mbak siapa tadi? Ilya Firsofiaso. Dua. Teliti. Oke. Yang ditanya itu arus pada kumparan primer ya, betul ya. Jadi ya pakai perbandingan lagi ya. 5 tadi apa? NP per NS sama dengan IS per IP ya. Nah, jadi 5 banding 1 harus sama dengan berapa ini? Arus sekundernya 8 ya. Banding X. Nah, berapa X-nya berarti? 1,6. Ya, 8 bagi 5 ya. 1,6 ampere ya, betul. Nah, ini sudah jago-jago semua ini kayaknya, insya Allah ya. Siap ulangan ya? Siap ulangan nih kayaknya. Ya, selanjutnya Nana nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa.